Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami cintai, kami membanggakan anak-anakmu sekalian dari kelas 10, 11 hingga 12. Patutlah kiranya pada pagi hari ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pengajian online dengan tema halal bihalal. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya, syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul hikmah nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dalam pengajian online ini yaitu bertema halal bihalal. Halal bihalal tujuannya adalah mempererat silaturahmi di hari yang fitri ini. Halal bihalal merupakan tradisi unik bangsa Indonesia yang mana tidak ada di negara yang lainnya. Ini memang spesial, hal yang unik yang ada di Indonesia. Tujuan utama halal bihalal itu adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia setelah melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Sejarah halal bihalal itu mengutip ensiklopedia Islam bahwasanya istilah halal bihalal adalah istilah yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang kiai Nahdlatul Ulama. Sejarah halal bihalal bermula pada tahun 1948 kala Indonesia baru berdiri dan sedang dilanda gejala disintegrasi bangsa, di mana banyak perseteruan di antara elit politik pada saat itu. Dan dari sinilah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan untuk mengumpulkan semua tokoh politik dalam acara silaturahmi bertepatan dengan pada waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dari sinilah muncul ide dari Kiai Wahab untuk membuat acara halal bihalal pertama kali. Halal bihalal merupakan salah satu kegiatan silaturahmi untuk saling memaafkan. Hikmah dari halal bihalal ini, hikmah dari halal bihalal ini yang pertama adalah bisa memperluas rezeki, ya, bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur sebagaimana hadis Nabi, man ahabba ayyub sadalahu fi rizkihi fa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Man ahabba barang siapa menyukai ayyub sadalahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, dan diperpanjang umurnya, falyasil rohimah, maka sambunglah silaturahim. Ya, dari sini jelas kita paham bahwasanya hikmah pertama dari dilaksanakan halal bihalal yaitu sikap saling memaafkan satu sama yang lain adalah memperluas rezeki dan menambah umur, memperpanjang umur, ditambahnya umur. Perintah hikmah dari
kegiatan halal bihalal yang pertama adalah memperluas rezeki dan memperpanjang umur, tambahnya umur. Hikmah yang kedua dari kegiatan halal bihalal ini adalah dimaafkan kesalahan dan dosa hakul adami, yaitu dosa kesalahan sesama manusia, satu sama yang lain, yang mana setiap interaksi kita, komunikasi kita satu sama yang lain, di situ mungkin terselip satu kekhilafan atau kesalahan. Dari hikmah kedua hal bihalal inilah yaitu ada satu kegiatan saling memaafkan satu sama yang lain sebagaimana hadis Nabi Anbara ibni Aji bin Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahu ma qabla ayyaftariqo rawahu Tirmidzi, yang artinya Anbara ibni Azibin dari sahabat Bara bin Azib Ola telah berkata, Ola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim, tidak ada dari dua orang muslim yaltaqiyani yang mana keduanya bertemu fayatasofahani dan keduanya bersalaman, saling bersalaman, illa ghufirallahuma, kecuali diampunilah dosa keduanya qabla ayyaftariqo, yaitu sebelum kedua tangannya terpisah. Ini hikmah kedua dari kegiatan halal bihalal, yaitu adalah eh, dimaafkan kesalahan dan dosa di antara keduanya. Ini alhamdulillah. Terus berikutnya latar belakang latar belakang eh, latar belakang dari kegiatan halal bihalal itu adalah setelah berhasil menjalankan puasa Ramadan dengan berjuang mengendalikan nafsu dan menahan diri dari berbagai hal yang bisa merusak nilai ibadah puasa, ditambah dengan rangkaian ibadah lainnya seperti tadarus Al-Quran, sholat sunnah tarawih, disempurnakan dengan zakat fitrah dan ibadah-ibadah lainnya selama 1 bulan penuh, maka patutlah kiranya umat muslim yang beriman di bulan Syawal ini merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan, yaitu kembali suci atau kembali ke fitrah. Ya. Fitrah itu adalah keadaan suci dan bersih yang dimiliki manusia ketika dilahirkan. Ya. Ini latar belakang pelaksanaan halal bihalal yang mana setelah berpuasa penuh dalam 1 bulan Ramadan, eh, seo- seorang mukmin, orang yang beriman itu kembali ke fitrah. Ya. Dosa-dosanya, sesam dosa-dosa kepada Allah atau dosa vertikal telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kembali ke fitrah sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man soma Ramadana wa arafa hududahu, Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui batas-batasnya, wa tahaffadha ma yambagilah, dan menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk puasanya, ayyatahafadha kafaro maqoblahu, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Orang yang telah berpuasa Ramadan dan mengetahui batas-batasnya serta mampu menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk puasanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah eh,
latar belakang dari pelaksanaan halal bihalal. Dosa vertikal, dosa dengan Allah telah diampuni ya dengan puasa Ramadan. Eh, Dilanjutkan lagi, dikuatkan lagi dengan hadis yang lainnya yang berbunyi man qoma ramadhana imanan wahtisaban man qoma ramadhana barang siapa berdiri di malam hari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh imanan wahtisaban karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah gufirallahu maka diampunilah dosa-dosanya mata qaddam dan bihi dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini berarti dosa vertikal, dosa dengan Allah diampuni dengan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat tarawih. Yang berikutnya latar belakang dari pelaksanaan halal bihalal itu semua dosa vertikal dengan Allah diampuni dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun yang perlu untuk diketahui dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang masuk dalam ranah kategori dosa hablum minallah. Sedangkan dosa atau kesalahan terhadap sesama manusia, dosa hakul adami, maka dosa atau kesalahan seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang yang didolimi, orang yang disakiti tidak memberikan maaf. Misalnya menipu orang lain, menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain, gibah orang lain, memfitnah orang lain, satu-satunya cara menghapusnya adalah dengan cara meminta maaf dan menunggu pemberian maaf atau keikhlasan dari orang yang pernah disakiti. Yaitu jalan yang terbaik untuk menghapus, memaafkan dosa satu yang sama yang lain, yaitu saling memaafkan. Ialah dengan jalan halal bihalal atau musafahah. Apabila ampunan dari Allah sudah diterima karena puasa dan kesalahan sesama anak manusia sudah dimaafkan, dihalalkan, maka lengkaplah sudah gelar untuk orang yang mukmin yang seperti ini yaitu minal aidin wal faizin ya. Minal aidin artinya golongan orang-orang yang kembali suci ke fitrah. Karena puasa Ramadan kembali suci, dia maafkan dosa-dosanya sama Allah. Dan wal faizin artinya orang-orang yang beruntung, yang memperoleh kemenangan karena sudah saling memaafkan satu sama lain. Dosa vertikal diampuni dengan puasa Ramadan, dosa horizontal, dosa sama manusia diampuni dengan halal bihalal atau saling memaafkan satu sama yang lain. Maka gelarnya sudah lengkap minal aidin wal faizin. Tiada kata lain di hari yang fitri ini yaitu kita berdoa dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.